Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo, Fakultas Tarbiyah Manajemen Pendidikan Islam semester 6, Institut Agama Islam Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori konflik dan cara menanganinya, guna untuk menyelesaikan tugas kewirausahaan. Langsung saja kita simak. Cekidot. Ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Dari perbedaan individu, perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompok. Yang kedua, ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, dan atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Lalu yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat menjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Yang terakhir, perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Baik, selanjutnya ada akibat konflik sosial. Ada 5 akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Lanjut dari cara menangani konflik sosial, ada 5 cara menanganinya. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya lanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan merasa menang menghadapi konflik tersebut. Dan yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya yang paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Yang keempat, ada tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang terakhir, ada kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenai konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Baik, selanjutnya kita simak tentang dampak konflik sosial. Yang pertama, ada dampak konflik positif dari
Menurut Wijono, ada beberapa dampak positif konflik. Yang pertama ada meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Yang kedua, meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetensi secara sehat antara pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, semakin berkurangnya tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Yang kelima, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau pelatihan, konseling dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari konflik sosial. Ada beberapa dampak negatif dari Wijono. Yang pertama, meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Yang kedua, banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan, perasaan-perasaan kurang aman dalam bekerja. Yang keempat, banyak karyawan yang sakit hati, sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit tekanan darah tinggi, emah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan, misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain. Selanjutnya, mungkin ada meningkatnya kecenderungan yang keluar masuk dan tidak disebut labor turn off. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet. Kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan, dan dapat muncul pemborosan dalam cost benefit. Selanjutnya ada metode pengelolaan konflik. Yang pertama ada metode stimulasi, dan yang kedua ada metode pengurangan konflik, yang ketiga metode penyelesaian konflik. Yang pertama ada metode stimulasi konflik. Ada beberapa cara untuk menstimulasi konflik tersebut. Yang pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus. Yang keempat, pemilihan manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Lalu metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik dengan mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, akan tetapi tidak berurusan dengan masalah yang pada awalnya menimbulkan konflik itu. Yang ketiga, konflik penyelesaian konflik. Metode ini dipusatkan pada tindakan para manajer yang dapat secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang bertentangan. Ada 3 metode penyelesaian konflik dalam metode penyelesaian ini. Yang pertama, dominasi dan penekanan. Metode ini terjadi melalui cara ada kekerasan yang bersifat penekanan otokratik, ada penanganan yaitu cara yang lebih diplomatis, terus penghindaran di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas, lalu penentuan melalui suara terbanyak mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan
pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Lalu ada yang kedua, cara metode penyelesaiannya, kompromi manajer, mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bentuk kompromi meliputi pemisahan, separation, di mana pihak yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka menyetujui. Yang kedua, arbitrasi atau perwasitan, di mana pihak yang berkonflik tunduk kepada pihak ketiga kembali ke peraturan yang berlaku. Penyelesaian berpedoman kepada peraturan, resort to rules, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan yang tertulis yang berlaku dan membiarkan peraturan pemutusan penyelesaian konflik. Yang ketiga, ada penyuapan, di mana salah satu pihak penerima beberapa kompensasi sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.